Hai, assalamualaikum Scorpio. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semua ya, amin ya. Akan saya readingkan untuk kalian ini readingan bulanan seperti biasa ya. Ini Scorpio Desember 2020 akhir tahun untuk kalian ya. Itu dan saya nanti akan reading untuk keuangan dan karir dan kemudian tentang hubungan juga begitu ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung dengan channel saya. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Dan ini sudah saya shuffle. Saya hanya tebarnya seperti ini. Saya ambil kartu untuk segi hubungan dulu ya, 5 kartu. Kemudian dari segi ekonomi keuangan nanti saya ambil 6 kartu untuk kalian ya. Oke, Scorpio, sebentar nih saya ambil untuk kartu ekonomi keuangan ya. Ini sudah ada yang kebuka ya, ini gini dulu biar adil begitu ya, tertutup semua ya. 3 4 5 6. Oke. Kemudian saya ambil kartu dari saran kalian, ada inner strength, kemudian solusinya ada focus intention, kemudian bottom of the decknya ada forgiveness. Ini saya ambil satu aja biar nanti untuk penataan kartu biar berusaha untuk kelihatan semua begitu ya. Oke, ini saya ambil untuk kartu kalian Scorpio di Desember 2020. Dari hubungan kalian ada religious factor, love yourself first, reconciliation, dan trust. Kemudian retreat. Oke. Ya. Dan dari segi ekonomi keuangan kalian ada the sun, the emperor, queen of pentacle, nine of swords, three of swords, dan five of pentacle. Oke. Baik, untuk kalian Scorpio Desember 2020 dari segi hubungan saya reading dulu untuk yang pertama ya. Di sini ada religious factor, ini untuk kalian dalam hubungan ya. Ini saya reading entah ini yang merasakan itu kalian atau si dianya, yang pasti ini ada dalam hubungan kalian ya. Di sini ada religious factor yang mana ini di dalam hubungan kalian ini banyak sekali perbedaan ya. Entah itu perbedaan agama atau keyakinan begitu ya, perbedaan dari segi status, segi budaya, dari segi negara juga bisa ya, segi daerah yang pasti begitu juga bisa, dan yang pasti adalah dari segi pemahaman, dan kalian ada perbedaan pemahaman di antara kalian dalam hubungan. Di sini saya lihatnya ya, itu yang pasti dalam hubungan kalian ini banyak sekali perbedaan. Yang tahu tentang perbedaan ini adalah kalian dan pasangan ya. Itu nanti ambil yang resonate untuk kalian yang mana perbedaan tersebut begitu ya. Dan dengan adanya perbedaan di sini kalian di sini mundur dalam hubungan, love yourself first ya, mundur dalam hubungan dan membahagiakan diri sendiri atau kembali ke diri sendiri ya. Yang pasti dengan banyaknya perbedaan itu sepertinya kalian nggak nyaman dalam hubungan tersebut ya, sehingga kalian memilih untuk sendiri begitu, memilih untuk membahagiakan diri sendiri dulu begitu. Di sini saya lihatnya ya itu. Dan di sini nanti setelah mungkin melalui proses ya, melalui
proses dalam hubungan kalian. Di sini ada yang kembali, yaitu reconciliation. Kalian ada yang kembali dalam hubungan, entah kalian Scorpio atau si dianya ya. Ini kalian kembali dalam hubungan, dalam proses hubungan tersebut ya, itu. Dan di sini mungkin kalau misalkan kalian belum kembali saat ini, mungkin kalian berpikir ini di sini ya, mungkin ada yang sudah kembali atau menginginkan untuk kembali juga bisa ya, setelah kalian sama-sama sendiri. Di sini saya lihatnya ya, ini adalah keinginan, atau kalian sekarang sudah kembali dalam hubungan juga bisa, atau si dianya yang kembali dalam hubungan juga bisa. Tetapi mungkin ada di sebagian kalian mungkin apa ya, kayak ada suatu rencana untuk kembali ke dalam hubungan begitu ya, ini. Dan di sini ada trust, ada keyakinan, atau apa namanya, kepercayaan ya istilahnya. Mungkin kalian Scorpio apa ya, kayak menduga atau menebak, atau mempunyai keinginan sendiri bahwa nanti suatu saat kalian yakin akan bisa kembali ke dalam hubungan begitu ya, itu. Ataupun mungkin si dia, mungkin yang kalian pikirkan si dia akan kembali ke dalam hubungan, dan itu kalian yakin di situ, itu juga bisa seperti itu ya. Ambil yang resonate aja untuk kalian. Dan di sini ada retreat. Di sini hubungan kalian mundur, ada kemunduran dalam hubungan di sini ya, untuk saat ini itu. Mungkin ya karena ada reconciliation ini berarti kalian ada kemunduran dalam hubungan otomatis yang kemarin-kemarin ya, sehingga kalian ingin kembali ke dalam hubungan tersebut lagi begitu ya. Atau mungkin kalau misalkan saat ini kalian sudah mundur dari hubungan, ataupun si dianya mundur dari hubungan, kalian yakin bahwa kedepannya kalian akan bisa kembali lagi ke dalam hubungan begitu ya, itu. Dan saya lihat saat ini kalian lagi sendiri-sendiri di sini ya. Kalian masih sendiri, si dianya juga masih sendiri di sini saya lihatnya, karena ini bisa saja kalian vice versa ya, istilahnya kalian yang merasakan atau si dianya yang merasakan begitu. Dan di sini kalian masih sendiri-sendiri di sini, love yourself, masih ingin membahagiakan diri sendiri begitu ya. Itu sih, meskipun kalian ini mundur dalam hubungan dan saat ini ada jeda waktu, tetapi di antara kalian ini masih sendiri begitu. Itu ya. Tapi ada keyakinan di sini bahwa suatu saat hubungan ini akan kembali seperti semula ya, itu dari kemunduran kalian dalam hubungan ini begitu. Itu sih. Itu disebabkan karena banyaknya perbedaan tersebut ya, itu saya lihatnya. Itu dalam hubungan di bulan Desember kalian masih seperti itu, dan ada keyakinan di situ untuk kalian ya, itu. Dan di segi ekonomi keuangan untuk kalian Scorpio Desember, kalian kerja keras di sini. Ada The Sun, kalian lagi bekerja keras atau lagi bekerja seperti apa ya istilahnya, bekerja untuk keseharian ya istilahnya, kerja keras, atau yang pasti kerja kalian saat ini adalah kerja yang setiap hari kalian lakukan ya, itu ya, intan begitu ya, itu. Dan kalian mendapatkan cahaya atau sinar di sini ya, itu dari pekerjaan kalian di sini saya lihatnya. Dari karir keuangan kalian ini kalian ada cahaya di sini, otomatis istilahnya ada kayak ada peningkatan di situ ya saya lihatnya. Dan di sini ada The Emperor ini, kalian orangnya bijak di sini ya, dan mungkin kalian ada yang kerjanya di bidang hukum juga bisa ya, di suatu instansi tertentu yang terkait dengan hukum juga bisa ya, istilahnya kayak apa namanya ya, bidang hukum sih
kalian tahu lah ya, istilahnya kalian tahu. Kalau misalkan kalian yang masih kuliah, mungkin kalian kuliah di fakultas hukum juga bisa seperti itu ya, diartikan seperti itu. Atau yang pasti kalian ada karir di sini, yaitu di suatu instansi terkait ya, mungkin ada yang instansi pemerintah juga bisa ya. Yang pasti kalian di sini orang yang bijak, yang bisa memimpin di sini ya. Yang pasti orang yang mempunyai bawahan begitu, orang yang mempunyai bawahan. Dan di sini saya lihatnya kalian lagi memikirkan gimana untuk karir kalian saat ini ya. Di sini itu ini kan memikirkan ada anak-anak ini ya, mungkin dari segi hasil yang kalian dapatkan itu untuk anak-anak kalian juga bisa kalau kalian sudah berkeluarga ya. Tapi kalau kalian belum, mungkin kalian kayak istilahnya karir kalian ini di bidang yang mungkin ada kaitannya dengan anak-anak juga bisa seperti itu. Yang pasti ada instansi terkait begitu ya. Di sini kalau misalkan kalian pengajar kan otomatis bawahnya ada anak-anak juga. Kalau misalkan di bidang hukum yang pasti mungkin ada di antara kalian yang karirnya di pengacara, di jadi ini ya, notaris atau yang lainnya. Atau mungkin kalau kuliah ya di fakultas hukum begitu ya. Yang pasti kalian di sini ada hubungannya dengan hukum. Ataupun mungkin juga bisa kalian di sini dari segi karir atau bisnis usaha kalian ini ada keterkaitan dengan masalah hukum. Mungkin salah satu di antara kalian mungkin ya, ini nggak semuanya ketarik energinya semua seperti itu, karena di sini di Emperor ini kan hubungannya dengan permasalahan hukum ya di sini. Dan mungkin ada salah satu di antara kalian yang mungkin resonate, itu kalian lagi menghadapi tentang permasalahan hukum dari karir atau bisnis atau usaha kalian mungkin ya. Itu juga bisa seperti itu sih. Yang pasti di sini kalian karir di instansi ini menjadi orang yang harus bisa mencari jalan keluar, atau harus bisa bersikap bijaksana begitu ya. Itu secara sederhananya seperti itu. Dan di sini ada Queen of Pentacle ya. Ini mungkin kalau kalian mempunyai bisnis atau usaha, ini bisnis usaha kalian sendiri di sini saya lihatnya ya. Dan kalian sebagai bos di sini atau yang mempunyai usaha tersebut begitu. Ataupun misalkan kalian di suatu instansi ya, kalian kedudukannya lebih tinggi dari teman-temannya. Ataupun mungkin kalian mempunyai bawahan tersendiri begitu ya. Dan kalian sebagai seorang pemimpin begitu ya. Itu. Dan ini memang karir yang kalian jalani selama ini, yang memang penghasilan dari keuangan itu dihasilkan dari situ begitu ya. Dan kalian di sini ada The Emperor juga, lebih bijak. Dan di sini Queen juga. Queen ini juga seorang ratu yang memang harus bisa bersikap bijak untuk mengendalikan semuanya ya, baik situasi ataupun permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi di bisnis atau usaha atau karir kalian selama ini ya. Itu. Dan saya lihatnya untuk kalian menginginkan untuk keberlimpahan ini juga sih, istilahnya untuk misalkan kalian bekerja di karir tersendiri dan kalian sebagai seorang pemimpin, kalian menginginkan untuk keberlimpahan dari segi ekonomi keuangan. Itu kalian harus seperti apa dan bagaimana begitu ya, menunjukkan skill kalian di bidang karir tersebut begitu ya. Itu. Dan di sini kalian kerja keras untuk itu. Dan di sini kalian seperti ada ini ya, Nine of Swords, banyak pikiran
ya kalian seperti banyak pikiran, overthinking, semua difikirkan begitu ya, segala sesuatunya itu difikirkan secara bersamaan sehingga kalian ini overthinking di sini, kayak nggak bisa fokus begitu ya. Itu sehingga di saat kalian mau tidur pun nggak loss untuk menetralkan tubuhnya, matanya, perasaannya untuk tidur enggak, tapi kalian masih tetap berpikir, banyak pikiran tentang segi ekonomi keuangan atau permasalahan dari segi ekonomi keuangan tersebut di sini ya. Kalian seperti itu sih, kalian overthinking di sini dari permasalahan tersebut. Dan di sini ada Three of Swords yang mana ini menjadikan kalian mungkin permasalahan kalian ya, overthinking kalian juga ini mungkin karena dari sakit hati kalian. Ini Three of Swords ya, kalian merasa sakit hati di sini, ataupun mungkin ada partner bisnis kalian yang apa ya, yang menyakiti hati kalian juga bisa. Atau misalkan partner bisnis mungkin dari kontrak atau perjanjian kalian nggak sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, yang kalian inginkan, juga bisa seperti itu. Ataupun mungkin ada yang memanfaatkan bisnis atau usaha kalian, karir kalian juga bisa, sehingga kalian ada rasa sakit hati di situ ya. Ataupun mungkin kalian kalau dengan teman kantor atau teman di tempat kerja kalian, mungkin ada teman yang istilahnya menyakiti hati kalian ya. Yang pasti kan namanya teman ya, teman apalagi mungkin satu kantor atau partner bisnis, itu kan otomatis nggak semua teman itu baik kan begitu ya. Pasti ada salah satu di antara mereka yang nggak suka dengan kalian kan begitu ya. Mungkin menunjukkan secara terus terang sehingga kayak ada rasa sakit untuk kalian begitu ya. Itu ataupun mungkin si dianya memang sengaja menyakiti kalian, mungkin memanfaatkan dari apa yang kalian punya, baik dari skill, dari kebaikan kalian, dari apa ya, materi kalian, dari jabatan kalian juga bisa ya. Itu bisnis kalian juga bisa, mungkin ada yang seperti itu sehingga kalian ada rasa sakit hati di sini. Itu ya, di bulan Desember ini kalian ada yang merasakan itu, sehingga kalian overthinking di sini. Dan di sini ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada dalam karir keuangan kalian. Kalau misalkan ini bisnis kalian ya, mungkin ada partner bisnis yang seperti itu ya. Itu sehingga merugikan kalian, memberikan rasa sakit dan merugikan kalian di sini. Five of Pentacle ya, kalian kayak seperti mungkin dengan adanya orang ini kan, orang ketiga ya, kalau misalkan dalam hubungan ini ada orang ketiga, jadi ada pihak lain yang membuat sakit hati kalian dari bisnis, usaha, karir kalian, keuangan kalian begitu ya. Itu dan sehingga kalian merasa di sini Five of Pentacle, merasa bahwa keuangan tersebut seperti tersedot oleh mereka, dan kalian hanya tinggal mempunyai modal 50% di sini dari yang dulunya 100% ataupun mungkin bahkan lebih ya untuk modal kalian kalau kalian mempunyai bisnis atau usaha sendiri. Kalau misalkan untuk karir, kalian mungkin menjadi apa ya, ada di jabatan tertinggi, kemudian ada yang sakit hati, kemudian kayak menurunkan jabatan kalian juga bisa ya, ada yang seperti itu, sehingga dari segi gaji kalian kayak menurun di sini ya. Dan akhirnya kalian modalnya tinggal separuh di sini, mungkin dari karena ada pemanfaatan orang-orang tertentu di sini ya di belakang kalian. Mungkin kalian istilahnya yang dulunya nggak tahu dan sekarang tahu, dan sehingga kalian kayak merasa ada sakit hati, ada ya, ada kayak tidak puas begitu ya, dan overthinking jadinya dari semua permasalahan tersebut. Karena kayak apa ya istilahnya,
sekarang sebenarnya kalian masih tetap bersyukur di sini, karena kalian di sini pentakelnya masih ada 0,5% ya, istilahnya 50% itu masih ada, dan itu bisa kalian kembangkan ke depannya ya. Dan mungkin akhir ini, karena ini akhir tahun, mungkin bisa dikembangkan untuk tahun depan ya, 2021 ya itu, sehingga kalian nggak usah, kalau kalian masih tetap bisa bersyukur, kalian nggak usah nggak usah putus asa, tetap kembangkan apa yang masih ada di kalian untuk keuangannya ya, dan tetap masih cukup untuk kalian untuk pengembangan di sini, karena masih ada 50%. Jadi kalian bersyukur aja dengan apa yang kalian ada, yang kalian punya, kembangkan itu. Kalau yang lain misalkan ada orang yang menyakiti atau memanfaatkan dari segi bisnis usaha atau karir kalian di masa lalu, ataupun mungkin keuangan yang kalian punya di masa lalu, itu mereka ambil begitu ya, dengan adanya sakit hati tersebut mereka ambil, itu ikhlaskan aja. Karena kalau kalian mengikhlaskan, otomatis kan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu akan mengembalikan yang lebih banyak untuk kalian, kan begitu ya. Kalau misalkan kalian dimanfaatkan seseorang dari segi materi, kan begitu ya. Itu sehingga kalian ikhlaskan itu, dan kembangkan apa yang masih ada begitu untuk kedepannya. Dan insya Allah kalau kalian ikhlas, kalian yakin ke depan bisa mengembangkan apa yang masih ada, pasti akan ada jalan keluarnya untuk pengembangan tersebut. Dan apa yang kalian inginkan, yaitu ini bisnis usaha karir kalian di sini yang kalian jalani selama ini akan tetap menjadi queen, akan tetap menjadi seorang ratu ya, istilahnya akan menjadi berlimpah lagi begitu ya. Dari yang tinggal 50% di sini kayak kekeringan kalian merasa, tetapi dengan proses seperti itu kalian akan menjadi Queen of Pentacle juga, dan keuangan pun akan melimpah lagi ya kalau kalian mengikhlaskan itu semua begitu sih. Itu nggak usah tanggapi orang-orang yang sakit hati ke kalian ya, itu karena kalian Scorpio, kalian menggunakan perasaan, sensitif orangnya, jadi nggak usah overthinking ya. Kalau ada orang-orang yang menyakiti kalian itu biarkan aja, itu urusan dia dengan Tuhan begitu ya. Itu dan kalian jalani apa yang harus kalian jalani, kita aja sih. Yang pasti akan ada sinar yang yang membimbing untuk kalian ya, yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala begitu kan ya. Itu tapi kalian di sini, karena di sini juga ada Queen of Pentacle ini yang bisa menguatkan kalian, dan kalian orangnya kerja keras sih ya, pekerja keras, dan ada sinar nih ya. Itu jadi kerjakan apa yang harus kalian kerjakan di setiap harinya ya. Itu kalau misalkan kalian sebagai seorang mahasiswa atau pelajar ya, jalani aja untuk pendidikan kalian. Nanti suatu saat kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kalau kalian kerja keras di situ kan ya. Itu dan kemudian di sini ada inner strength. Inner strength di sini disarankan untuk kalian lebih bersabar ya, bersabar untuk diri sendiri dulu ya. Itu berikan kekuatan pada diri kalian ya. Itu dan kalau kalian bisa bersabar menghadapi ini semua, pasti kedepannya apa yang kalian inginkan akan lebih baik ya. Itu sih, karena sebagian besar kalau Scorpio itu orangnya peka atau perasa, tapi orangnya baik biasanya seperti itu ya. Itu dan kemudian di sini ada solusi fokus intention. Ini tadi apa yang saya bilang tadi ya, fokus kepada intensitas sehari-hari, fokus kepada apa yang kalian jalani sehari-hari aja ya. Nggak usah dipedulikan orang-orang yang sirik ke kalian, yang tidak suka ke kalian, yang menyakiti kalian. Itu nggak usah diladenin begitulah ya. Itu
itu urusan dia dengan Tuhan, gitu aja sih. Jadi istilahnya kalau dia berbuat tidak baik ke kalian pun nanti juga dia akan mendapatkan resikonya, kan begitu juga ya. Itu jadi kalian fokus ke intensitas kalian sehari-hari aja, dan apa yang kalian inginkan kalian realisasikan aja ya. Itu akan kalian dapatkan yang pasti, dan tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkendak, sudah mengatakan ya. Kalau saya kan agama Islam ya, mengatakan kun fayakun, berarti Tuhan berfirman seperti itu kan, otomatis kalau sudah mengatakan jadilah, maka jadilah iya. Jadi istilahnya di sini nggak usah pedulikan orang yang menyakiti hati kalian, dan kalau kalian tetap berusaha, pasti Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hasilnya dengan apa yang kalian usahakan, kan begitu ya. Itu aja, tetap berbuat baik aja sih gitu. Dan ini adalah bottom of the deck. Ini ada forgiveness di sini ya. Mungkin dari segi hubungan kali ya, ini bisa juga dari segi hubungan, dari segi ekonomi keuangan juga bisa, karena ini kalian kayak ada orang yang menyakiti kalian juga. Mungkin dari segi hubungan, mungkin kalian lebih baik sendiri. Ini juga mungkin dengan hubungan ini kalian kayak merasa tidak nyaman di situ, dan ada perbedaan ini yang membuat kalian harus memaafkan dulu. Dari segi hubungan juga bisa, dari segi ekonomi keuangan ini juga ada seseorang yang tidak suka dengan kalian atau menyakiti kalian, itu membutuhkan pemaafan di sini, dan kalian istilahnya sudah memaafkan, dan harus memaafkan, dan harus bisa. Dan untuk saat ini kalian lagi taraf healing di sini ya. Itu kalau kalian bisa menyembuhkan diri sendiri dengan semua apa yang ada di hati kalian, dengan apa yang kalian jalani mungkin tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan, kalian maafkan diri sendiri dulu, sembuhkan diri sendiri, nanti suatu saat kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan kalau kalian berjalannya di jalan yang benar, kan seperti itu ya. Itu sih saya lihatnya seperti itu. Dan pasti akan ada sinar yang membimbing di sini ya. Ini ya, saya bacakan di sini, you are on the path of light, love and forgiveness. Father healing is possible at this time. Di sini ini Master Yesus ya, istilahnya mungkin agama Kristen ya, agama Nasrani ya, begitu. Kalau mereka yakini kan otomatis Yesus ini kan seorang Father healing, kan begitu ya, seorang Bapak penyembuh begitu ya. Dan otomatis ini tidak hanya untuk pemahaman ini ya, pemahaman ini tidak hanya untuk orang Nasrani saja, tetapi untuk keseluruhan semua penghuni alam semesta ini ya. Istilahnya kalau yang untuk Islam tidak harus mempercayai itu, tapi istilahnya ini hanya sebagai dasar aja bahwa semua agama itu baik ya, begitu. Dan kalau di sini diartikan di sini bahwa Father healing atau seorang ayah yang penyembuh, maka untuk kalian aja, istilahnya kalian menginginkan menyembuhkan diri kalian sendiri yang kayak merasa sakit di sini, seperti cara menyembuhkan seorang Father healing di sini, begitu ya. Itu inti dari dari reading di sini, begitu ya. Itu, dan di sini istilahnya itu bottom of the deck-nya, dan kalian saat ini berusaha untuk memaafkan dan berusaha untuk
menyembuhkan diri sendiri, begitu ya, dari orang-orang yang ada dalam hubungan di antara kalian ini. Mungkin di hubungan ini kalian toksik di masa lalu juga bisa ya, ada perbedaan-perbedaan ini yang menjadikan kalian tidak nyaman, sehingga ini kalian ada mundur dalam hubungan, sehingga kalian lebih baik healing begitu ya, menyembuhkan diri dulu begitu juga bisa, dan membutuhkan pemaafan, dan di sini juga membutuhkan pemaafan dari orang-orang yang tidak suka ke kalian ya, seperti itu. Dan kalian bisa memaafkan di sini dengan cara kalian yakin ke diri kalian sendiri bahwa kedepannya pasti akan lebih baik dan akan selalu dibimbing Tuhan, diberikan sinar oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya. Tetap jalani tiap harinya, fokus intention, dan tetap sabar untuk menghadapi semuanya untuk kalian Scorpio ya, itu. Dan maafkan orang-orang yang berbuat salah ke kalian, begitu. Saya rasa ini Scorpio saya readingnya, semoga kalian paham, dan apa yang kalian inginkan ke depan akan lebih baik, dan apa yang kita doakan akan dikabulkan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya. Dan ini untuk general reading untuk Scorpio banyak di luaran sana. Kalau ini resonate untuk kalian ya ini readingan untuk kalian, tapi kalau tidak berarti readingan bukan untuk kalian ya. Dan kalau kalian ingin personal reading ke saya, hubungi WA yang ada di description saya, nanti ada ketentuan di situ, dan kalian bisa personal reading ke saya dari permasalahan yang kalian hadapi ya. Siapa tahu dengan reading ke saya ada jalan keluarnya. Mungkin kalian tidak bisa cerita ke teman, ke orang lain, tetapi mungkin dengan reading ke saya kalian akan lebih terbuka semuanya, dan itu memberikan rasa lega untuk diri kalian juga, dan mungkin akan ada jalan keluarnya dari sini juga, begitu ya. Itu saya rasa ini Scorpio. Kita ketemu dengan video saya yang lain, dan assalamualaikum, bye.